Selamat bertemu kepada siswa-siswi Ibu kelas 7, kelas matematika. Kali ini kita bertemu pada materi matematika bab 7, yaitu garis dan sudut. Hari ini, materi kali ini kita fokuskan kepada garis ya nak, definisi garis, kedudukan dua garis, sifat-sifat garis sejajar. Sebelum masuk kepada materi khususnya, akan Ibu perkenalkan kepada kamu bahwa garis dan sudut itu sangat banyak masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perhatikan contoh garis dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada lintasan kolam renang, kemudian ada rel kereta api, ada jembatan, ada rangka atap rumah. Ini semuanya berbentuk, ini semuanya garis-garis ya nak ya. Kemudian ini ada zebra cross ya. Kemudian ada kaca nako. Kemudian ada tangga rumah, kemudian ada senar gitar, kemudian ada pagar rumah. Jadi kalau kita perhatikan, ini semuanya terdiri dari garis-garis nak ya. Kita perhatikan semuanya. Ini semua terdiri dari garis-garis. Selanjutnya, sudut juga, contoh sudut dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada jam, ini membentuk sudut ya, antara jarum jam yang lebih pendek dengan yang lebih panjang, dia membentuk sudut arah jarum jam. Kemudian ini tenda pramuka, ini juga ini membentuk sudut, ini membentuk sudut seperti ini. Kemudian lintasan kereta api, ini pun membentuk sudut. Oke, kalau sudut nanti kita pelajari pada pertemuan yang berikutnya. Kita masuk kepada garis. Garis itu adalah deretan titik-titik yang beraturan dengan jumlah yang tak terhingga. Kumpulan titik-titik tersebut saling berkesinambungan dan memanjang kedua arah. Garis hanya memiliki satu dimensi, yaitu ukuran panjang. Melihat dari bentuknya, terdapat beberapa macam istilah pada garis, yaitu sinar. Apa itu sinar? Sinar merupakan garis yang memiliki satu titik pangkal, sedangkan ujung lainnya dapat diteruskan ke segala arah yang tak hingga. Bentuknya seperti ini. Oke, ini dibaca sebagai sinar garis AB. Oke, ini simbolnya seperti ini anak ya. Ini di atas AB-nya. AB-nya huruf besar seperti ini. Ya, penamaan garis kalau dia dituliskan dengan dua hurufnya itu huruf besar, huruf kapital, kemudian di atasnya dikasih topi seperti ini, topi panah namanya nak ya. Kemudian apalagi istilah pada garis? Istilah pada garis yang berikutnya adalah segmen atau ruas garis. Segmen atau ruas garis merupakan bagian dari sebuah garis yang dibatasi oleh dua titik akhir pada kedua ujungnya, seperti ini dia. Oke, bisa dituliskan ruas garis AB atau AB. Dia mempunyai topi begitu tapi tidak pakai panah seperti ini nak ya. Oke. Selanjutnya ada yang disebut dengan garis vertikal. Garis vertikal itu apa? Garis vertikal merupakan garis yang memiliki arah tegak berdiri ya nak. Ibu yakin kamu udah sering mendengarnya ini pada materi SD. Apa itu garis horizontal? Garis horizontal merupakan garis yang memiliki arah lurus mendatar. Seperti ini dia gambarnya ya. Jadi yang ini vertikal, yang ininya horizontal. Vertikal dengan horizontal mereka berpotongan. Berpotongan itu di sini, berpotongan di sini, berpotongan di sini, berpotongan di sini, dan berpotongan di sini. Jadi bisa Ibu katakan perpotongan garis vertikal dan horizontal itu membentuk 4 tempat sudut. Jadi garis ini merupakan awal nanti kita membahas sudut ya nak ya. Ya, vertikal, garis vertikal dengan garis horizontal mereka membentuk 4 titik sudut. Ini sudut, 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 sudut. Vertikal dan horizontal membentuk garis, membentuk sudut, yaitu sudut siku-siku. Untuk yang berikutnya di sini Ibu nggak ada buat, tapi untuk yang berikutnya nanti akan kita bahas selanjutnya. Kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis ada yang disebut dengan, yang pertama ada yang disebut dengan garis sejajar. Apa itu garis sejajar? Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Dua garis sejajar dinotasikan dengan simbol sejajar ya nak ya. Jadi ini bacanya ini sejajar. Ada dua garis yang sejajar tapi agak miring dia nak ya. Oke.
Oke, selanjutnya ini dia, dibaca garis M sejajar dengan garis L. Dua garis berpotongan, dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Dua garis sejajar dinotasikan dengan seperti ini, seperti X dia nak ya. Berpotongan, ini bacanya berpotongan. Kalau ini bacanya sejajar. Ini dia. Kita perhatikan yang warna biru ini dikatakan sebagai garis K. Oke. Yang warna hijau ini disebut sebagai garis L, ya. Garis L berpotongan dengan garis K. Garis L berpotongan dengan garis K pada titik P. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari berpotongan itu bisa juga kamu sebut sebagai bertabrakan gitu ya nak ya. Oke, kita lanjut. Dua garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Nih, kita perhatikan di sini ada dua garis sebenarnya ini nak, warna biru dan warna merah. Warna biru itu garis G ya nak ya. Warna merah itu garis H. Jadi garis G dengan garis H di sini berimpit nak, gitu ya. Ini ya. Garis G berimpit dengan garis H ya. Jadi sepintas kalau diperhatikan mereka itu hanya satu garis. Ya, padahal sebenarnya ini terdiri dari dua garis. Jadi kalau yang namanya garis berimpit itu nggak mesti terdiri dari dua garis. Bisa terdiri dari 3 garis, 4 garis, 5 garis, bahkan 100 garis. Tetapi berada pada satu garis saja sehingga terlihat hanya seperti satu garis saja. Oke. Nah ini warna birunya garis B, warna merahnya garis A, ya. Garis A berimpit dengan garis B. Berikutnya dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Ibu langsung ambil contohnya balok ya nak. Balok apa ini? Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kalau kamu ingat balok itu contohnya misal seperti kotak kapur atau ruangan kelasmu ya. Nih, sisi yang bawah ini sisi alas, sisi A, B, C, D. Ini sejajar dengan sisi atas, sisi E, F, G, H, seperti itu. Pada balok ada terdapat berapa sisi? Ada terdapat 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Kalau balok ibu yakin pada materi SD sudah diingatkan sama kamu, sudah dipaparkan pada kamu. Jadi yang mana? Pada balok-balok ini perhatikan ini garis garis AB berpotongan dengan garis BF. Perhatikan nak ya. Garis AB berpotongan dengan garis BF pada titik B, seperti itu. Garis BC berpotongan dengan garis FB pada titik B. Garis BC berpotongan dengan garis GC pada titik C, seperti itu ya. Jadi banyak di sini titik potongnya ada berapa di sini? Titik potongnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu ya nak ya. Jadi kita mau lebih mengenal garis-garis yang bersilangan. Contohnya apa? Yang pertama garis EA. Garis EA bersilangan dengan garis CD. Garis EA. Garis EA ini garis EA. Jadi kalau garis EA itu gini, kalau mau diperpanjang ya inilah dia. Perpanjang ke bawah, perpanjang ke atas, ini garis EA. Dia bersilangan dengan garis CD. Mana garis CD? Ini garis CD. Oke, kan dikatakan di sini dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar. Ini tidak terletak pada satu bidang datar. Garis EA itu kan terletak pada bidang ini. Garis EA itu terletak pada bidang ABFE nak. Sementara garis CD itu terletak pada bidang DCGH atau terletak pada bidang CDAB. Jadi bisa dikatakan bahwa EA dan CD itu tidak terletak pada satu bidang. Oke. Kemudian apabila diperpanjang, garis EA kamu perpanjang. Kalau garis EA diperpanjangkan ke atas ke bawah nih. Jadi berarti begini dia. Oke. Kemudian garis CD kamu perpanjang. Garis CD kamu perpanjang seperti ini juga. Mereka tidak akan berpotongan nak.
gitu pada satu titik potongan. Itulah yang disebut dengan garis bersilangan ya. Nanti di rumah setelah ibu memberikan materi ini sama kamu bisa ambil contohnya kotak kapur atau kotak apa saja yang berbentuk balok, bisa berbentuk balok atau berbentuk kubus untuk lebih mengenal kamu yang mana itu garis yang bersilangan. Yang berikutnya adalah contoh garis yang bersilangan, garis HD dengan garis AB. Garis HD dengan garis AB. Mereka tidak terletak pada satu bidang datar dan mereka tidak berpotongan jika diperpanjang, ya. Sini ada contoh soal, perhatikan gambar berikut ini. Soalnya ini sengaja dibuat dalam backgroundnya itu kertas petak-petak untuk memberi penegasan sama kamu yang mana di situ berpotongan, yang mana di situ sejajar ya nak ya. Ini dia. Tuliskan garis-garis yang sejajar. Oke. Nih jawabannya. Garis-garis yang sejajar kita perhatikan. Garis yang sejajar itu apa? Kalau kamu ingat definisi garis yang sejajar, garis yang sejajar apa? Adalah garis yang apabila diperpanjang tidak akan berpotongan pada satu titik. Kita perhatikan satu persatu nak. Di sini ada berapa garis ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada garis Q, ada garis P, ada garis R, ada garis S, ada garis M, ada garis N. Mana kira-kira di antara mereka ini yang saling sejajar? Kita perhatikan misal garis Q. Garis Q ini kalau diperpanjang mereka tidak akan berpotongan. Bagaimana garis Q dengan garis R? Apakah mereka sejajar? Tidak nak. Tidak sejajar. Karena apa? Kalau garis Q ini kamu perpanjang ke sini ke kanan saja, kemudian garis R kamu perpanjang ke atas, mereka berpotongan. Kalau mereka berpotongan berarti mereka tidak sejajar. Jadi kita perhatikan, ada tidak garis yang sejajar dengan garis Q ini? Ada nak, ini garis S. Itu dia. Oke ya. Kemudian mana lagi pasangan garis yang saling sejajar? Itu adalah garis P dengan garis M. Walaupun dia miring, walaupun garis P dengan garis M itu miring, tetapi mereka itu sejajar. Coba perpanjang ini garis P ke atas dan ke bawah. Coba perpanjang ini garis M ke atas dan ke bawah. Mereka tidak akan berpotongan. Jadi suatu garis kalau tidak berpotongan mereka syah, mereka yakin, mereka pas lah. Mereka tepat dikatakan sebagai garis yang sejajar. Kemudian garis-garis yang berpotongan. Garis-garis yang berpotongan mana? Apabila mereka diperpanjang mereka akan berpotongan pada satu titik, yaitu garis Q dengan garis P, garis R dengan garis P, garis R dengan garis M. Mungkin ada beberapa lagi garis yang bisa kamu masukkan sebagai contoh garis-garis yang berpotongan. Coba kita perhatikan garis Q dengan garis P. Ini garis Q, ini garis Q. Kalau diperpanjang berarti ke kiri dan ke kanan. Garis P berarti diperpanjang. Memperpanjang itu nggak bisa seperti ini, nah ini dibelokkan gini, tidak. Kalau perpanjang itu perpanjanglah dia begini, akan bertubrukan nih, bertabrakan kan, berpotongan. Maka dikatakan garis Q berpotongan dengan garis P. Ada beberapa pasangan lagi di sini, dia contoh garis yang berpotongan. Ingat ya nak ya, garis-garis yang sejajar itu simbolnya seperti ini, garis-garis yang berpotongan itu simbolnya seperti ini. Kalau kamu semangat, kamu mengulang-ulang materi, mudah-mudahan kamu paham. Oke. Ada yang sebut dengan garis-garis, ada yang kita masuk garis sejajar. Garis yang sejajar kemarin tadi sudah dipaparkan di slide sebelumnya. Ini akan sedikit dipertegas di sini bahwa garis sejajar itu mempunyai beberapa sifat. Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Garis sejajar memiliki sifat-sifat yang membuatnya berbeda daripada garis yang lain. Apa itu sifatnya? Yang pertama adalah dua garis yang saling sejajar tidak memiliki titik potong karena jarak antara dua garis tersebut selalu sama. Ini garis yang pertama. Ya, kita misalkan garis yang pertama, yaitu garis N. Ini garis yang kedua, yaitu garis M. Ini jaraknya. Kalau ibu ukur ini sekitar 1,5 cm. Oke, ini jaraknya. Tetapi mengukur jaraknya ini tidak boleh sembarang diukur ya. Nah, ini harus siku-siku, harus tegak lurus ini. Oke. Diambil titik yang berbeda, tetap juga dia nak. Di sini jarak tadi 1,5 cm. Ini juga jarak antara garis N dengan garis M itu 1,5 cm. Itulah maksudnya bahwa jarak antara dua garis sejajar itu selalu sama. Itu maksudnya. Oke, apa sifat yang berikutnya? Sifat yang berikutnya adalah melalui suatu titik di luar garis hanya dapat ditarik tepat
satu saja garis yang sejajar dengan garis tersebut. Ini ada satu garis yang sejajar, ini ada satu garis, kemudian ini ada satu titik di luar garis. Bisa di atas garis, bisa di bawah garis. Kali ini Ibu buat titiknya di atas garis. Kemudian dari titik itu kita bisa membuat berapa garis yang sejajar dengan garis yang awal? Cuma ada satu saja. Ini dia garis hijau ya nak ya. Kemudian sifat yang ketiga apa? Jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut akan memotong juga garis kedua. Oke, ini ada dua garis yang sejajar. Kemudian ada satu garis yang memotong garis, ada satu garis yang memotong salah satu garis yang sejajar. Oke, kan cuma salah satu aja dipotongnya kalau kamu perhatikan. Dia nyangkut itu nak, nggak sampai ke sini. Ini tadi ada dua garis, ya. Ulang. Ini tadi ada dua garis yang sejajar. Kemudian ada satu garis, dia hanya memotong satu saja. Hanya garis sejajar yang di atas dia potong. Oke, itu otomatis kalau dia diperpanjang, dia juga akan memotong garis yang kedua. Oke, itu dia ya. Ini ada latihan. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ini ada garis N, ini garis N, ini garis N. Nah, warnanya sama ini garis N, warna biru ini. Ini biru muda, ini garis M. Ini garis M biru dongker. Ini garis L warna pink menuju ke merah. Ini garis T warna hijau ya. Coba perhatikan garis N dengan garis M, dia berpotongan di titik apa? Kamu bisa lihat. Garis T dengan garis N berpotongan di titik apa? Kamu bisa lihat seperti itu. Kemudian garis T dengan garis L ini sejajar. Sudah Ibu bantu ya nak ya. Jadi ada beberapa yang ditanyakan. Ini dia. Tentukan yang pertama titik potong garis N dengan garis M itu titik apa. Yang kemudian tentukan titik potong garis T dengan garis N itu titik apa. Kemudian tentukan titik potong garis M dengan garis L itu merupakan titik apa. Kemudian tentukan pasangan garis yang sejajar. Cukup kamu selesaikan di dalam buku catatanmu. Dari awal sudah Ibu ingatkan sama kamu bahwa buku catatanmu itu adalah buku petak-petak ya nak. Ibu ingatkan lagi sama kamu, untuk menggambar garis ini kamu tidak boleh menggunakan pulpen, kamu boleh menggunakan pensil. Kalau menggambar garis itu kamu wajib menggunakan pensil ya. Selamat bekerja, tetap semangat ya nak ya.